يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan dari bahasan bab tentang poin-poin untuk bagi orang yang tertimpa musibah supaya musibahnya ringan. Halaman 382. Poin yang ke-16. Poin yang ke-16 yaitu bahwa musibah itu hendaknya dianggap kecil. Jadi kalau lihat musibah itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena apa? Karena musibah itu makin dibesar-besarkan, musibah itu semakin besar. Namun ketika musibah itu kita anggap ringan, maka musibah itu akan semakin ringan. Sebagai contoh, umpamanya ketika seorang jatuh dari kendaraan, kemudian dia terluka, hendaknya dia bilang, alhamdulillah cuma lecet-lecet, nggak sampai patah tulangnya, gitu. Alhamdulillah hilang sendal saya, nggak sampai motor yang hilang. Jadi supaya musibah itu kelihatan ringan, maka kita menganggap musibah itu dari sisi yang ringan. Artinya musibah itu kadang memang memukul kita, tapi kita harus berpikir bahwa musibah itu masih lebih baik, masih mending ketimbang musibah-musibah yang lainnya. Jadi kalau ada jamaah datang ke masjid, kemudian keluar sendalnya hilang, alhamdulillah masih sendal yang hilang, bukan motor yang hilang, gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena banyak kasus orang musibah dibesar-besarkan, jadi besar musibahnya. Aduh, hilang sendal saya, mana baru beli lagi. Akhirnya jadi sakit dia. Akhirnya musibah jadi tambah besar. Dan yang lebih parahnya kapok ke masjid, gitu. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dibesar-besarkan. Pamannya ada orang hidupnya miskin, ya alhamdulillah masih bisa makan. Karena masih banyak di antara orang-orang miskin itu yang nggak bisa makan, yang kadang makan sehari sekali. Semiskin-miskinnya orang kita sekarang ini masih ada yang disimpan di kulkasnya. Semiskin-miskinnya kita masih ada beras di rice cookernya, gitu. Semiskin-miskinnya kita itu masih bisa makan buat besok. Kita lihat masih ada orang yang lebih miskin dari dia. Jadi jemaah sekalian, supaya musibah itu kita ringan, maka hendaknya kita lihat musibah itu dengan pandangan kecil. Ya. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan dengan musibah itu. Ini sekedar obat saja. Ya, sekedar obat. Jadi jangan sampai betul-betul kita meremehkan musibah, tidak. Artinya jangan terlalu kita mengagung-agungkan musibah. Karena banyak orang ketika musibah ceritanya itu nggak habis-habis. Saya kena ini, saya kena itu. Akhirnya musibah itu betul-betul besar bagi dia. Dia tersiksa dengan anggapannya. Dia tersiksa dengan asumsinya bahwa musibah itu memang besar. Cukup menarik bahasan ini. Yang ke-17. Ya, supaya musibah itu ringan,
maka kita pahami bahwa musibah yang berat itu musibah agama. Jadi musibah itu adalah musibah agama. Sebagaimana doa iftitah yang Nabi ajarkan, di antara doanya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jadi kita disunnahkan berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu dalam agama kami. Misalkan begini, suami kena PHK itu musibah. Ini musibah dunia. Suami nggak sholat itu juga musibah. Itu musibah agama. Kebanyakan istri kalau suami kena PHK nangisnya kejer itu, nggak berhenti. Tapi suaminya nggak sholat nggak pernah nangis dia, gitu. Kan gitu. Suaminya nggak sholat, suaminya nggak ngerti agama, suaminya berbuat dosa dan maksiat, nggak ada istri yang nangis. Kenapa Bu nangis? Suami saya nggak sholat. Ya. Kenapa Bu? Nangis? Suami saya korupsi. Maka kita lihat koruptor keluarganya kagak ada yang nangis. Jadi musibah yang paling besar itu musibah agama. Jadi selama musibah itu masih menimpa diri kita, sifatnya duniawi, itu kita ucapkan alhamdulillah. Musibah itu tidak menimpa agama kami. Jadi tolong tangisi suami kalau suaminya nggak sholat. Jangan tangisi suaminya kalau usahanya bangkrut. Jangan tangisi kalau suaminya umpamanya stroke. Tangisi suaminya kalau berobat ke dukun. Jadi musibah yang terbesar adalah musibah agama. Kalau keluarga khusus, anaknya kalau sholat misalkan. Iya, musibah agama. Jadi ada orang anaknya kena PHK nangis, anaknya nggak sholat nggak nangis dia, gitu. Suaminya gaji kecil nangis, suaminya maling nggak nangis, senyum-senyum. Jadi musibah yang besar itu musibah agama. Nah, supaya kita ringan dengan musibah kita memahami bahwa musibah yang paling besar adalah musibah agama. Ya, walaupun kita hidup susah, walaupun hidup apa adanya, yang penting masih ibadah, gitu. Ini musibah yang paling besar adalah musibah agama. Kemudian yang ke-18, untuk meringankan musibah kita, bahwasanya kita meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini memang sifatnya fana, tidak kekal. Jadi kalau umpamanya kita memiliki sesuatu, memang ada saatnya itu akan hilang, lepas. Boleh jadi barang itu hilang atau kitanya yang hilang. Gitu. Makanya orang bilang begini, Pak, sebagus apapun rumah kita, hakikatnya kita ngontrak. Semahal apapun rumah kita, semewah apapun, hakikatnya kita ngontrak. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Orang beli rumah sekian miliar, bahkan ada yang ratusan miliar. Besar rumah itu. Nah, dia pakai rumah itu sebatas usia dia. 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu dia akan berpisah. Rumahnya jadi warisan, ngontrak. Maka di dunia maju banyak orang nggak beli rumah, Pak. Bahkan di negara-negara padat nggak ada yang sekarang jual rumah, yang ada sewa. Ya gak, Pak? Jadi sekarang ini ada sewa 30 tahun. Pak, ngapain beli? Kan nanti kan ada keturunan yang biar beli. Sekarang modelnya orang sewa, gitu. Kayak di beberapa perumahan tuh, kalau Bapak lihat, saya juga kaget. Ini bukan beli, Ustadz, bukan hak milik, tapi sewa. Selama berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Ya orang sewa rumah usia 40, paling tua dia 80.
mati. Ngapain beli? Gitu. Kayak kita ngontrak. Ini sewa. Banyak perumahan-perumahan sekilas mewah. Punya pribadi. Tidak. Ternyata ngontrak. Dan itu banyak di negara-negara modern itu. Ngapain beli? Kalau nggak mampu ya sudah sewa aja. Atau kita sudah punya tanah, sudah punya aset, ya sudah, selebihnya nyewa aja. Gitu. Toh umur terbatas. Nah, bagi orang-orang yang cerdas, hendaknya dia yakini itu semua fana. Kesalahan kita memang terlalu ambisi terhadap dunia. Sehingga ketika dunia itu dicabut, hilang, kita stres. Gitu. Kayak kemarin ada dokter baru beli Mercy 2M, banjiran, stres. 2M, ya kan? 2M, ya dunia itu ada saatnya kita berpisah. Orang kita cintai, kita nggak akan selamanya. Suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harus diyakini ya sudah, itulah dunia, hakikat dunia. Makanya dahulu para ulama mengingatkan jangan kejar-kejar dunia. Orang yang sangat menyesal nanti mengejar-ngejar dunia, karena dunia itu fana, ya. Mataul gurur, kenikmatan yang melalaikan, kenikmatan yang menipu. Gitu. Kayak seperti umpamanya makanan kelihatan enak, ternyata mengandung banyak penyakit. Nah, jadi jamaah sekalian, orientasi dalam bab ini memang mengingatkan tentang pentingnya akhirat. Ya. Kemudian di sini agak panjang juga poin ini tentang masalah menganggap dunia ini fana. Dalil-dalil Quran maupun dalil-dalil hadis itu banyak sekali. Ya, perhatikan, jangan salah paham, dan saya ulang-ulang karena sebagian dai ini bicara tentang dunia fana sehingga benar-benar meninggalkan dunia, nggak mau kaya, nggak mau bermasyarakat. Salah juga. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang dunia itu fana untuk supaya kita ngerem, jangan rakus. Namun dunia itu tetap harus kita kuasai. Karena syariat Islamlah yang bisa mengatur urusan dunia. Kayak sekarang ini, dunia karut marut. Kenapa? Yang muslim nggak megang, diam. Kalau dunia dipegang oleh muslim, bagus. Ya, kayak Saudi. Ya, orang kaya, negeri kaya, ngasih sekolah gratis beasiswa. Nyetak Quran gratis ke seluruh dunia. Bantuan luar biasa buat kaum muslimin. Kalau orang kafir yang berkuasa, berlomba-lomba bikin senjata dia. Bikin senjata. Iya, lihat Amerika sama Rusia. Berlomba-lomba bikin pesawat tempur. Berlomba-lomba bikin kapal selam. Bikin kapal induk. Gitu. Itu orang kafir kalau berkuasa. Kaum muslimin ketika berkuasa, dia memberikan kemaslahatan buat manusia. Untuk itu jamaah sekalian, dunia itu sepatutnya yang menguasai adalah kaum muslimin. Kayak motor, dipakai sama orang nggak bagus buat nge-trade. Tapi kalau dipakai buat yang baik, ya dia buat cari nafkah. Kayak tukang kopi itu kan, ya pinggir jalan ya kan. Kopi itu, ngeteh, pakai motor itu, buat cari nafkah. Tapi kalau dipakai orang yang nggak benar, dia buat jalan jadi geng motor itu. Nah dunia begitu. Jadi perhatikan sejumlah ayat, sejumlah hadis yang tercantum dalam bab ini panjang sekali dibawakan. Betul memang dunia satu sisi menipu. Namun satu sisi kita juga punya kewajiban merawat dunia. Kayak negeri ini Pak. Negeri ini kalau yang dirawat, yang ngerawat orang-orang baik, makmur. Negeri ini terlalu kaya. Tapi yang dari awal yang ngerawat orang yang nggak amanah,
bangkrut, ya, habis hartanya, korupsi semuanya. Korupsi itu luar biasa. Jadi pada maling, kompak maling, ya, semuanya pada jadi maling. Zamannya zaman maling, malah penegak hukumnya yang dikeluarkan, disingkirkan. Ya, bukan penjahatnya yang dipecat, tapi petugasnya yang dinonaktifkan. Ya, maling, ya. Allahu Akbar. Makanya jihad hari ini adalah ganti generasi. Persiapkan generasi yang akan datang. Jadi yang maling-maling sekarang ini 10 tahun yang akan datang udah pada mati itu. Paling enggak udah ngap-ngapan. Nah, generasi harus disiapkan. Makanya saya sering mengkampanyekan dunia pendidikan, serius pendidikan. Fokus umat itu. Umat jangan mau diadu domba, udah capek. Ya, bangsa ini terlalu banyak problem adu domba. Ya. Jadi ada tim khusus memang yang dibentuk untuk bikin adu domba. Gitu. Adu domba sama umat Islam, adu domba antar agama, gitu. Narasinya itu aja dari awal pemerintahan itu aja. Jadi pemimpin juga nggak punya konsep untuk membangun. Jahat memang. Nah, kaum muslimin yang merupakan pribumi di sini secara halus disingkirkan. Dan kaum musliminnya juga puas, udahlah dunia nggak kita bawa mati. Kita lihat, sayang, asetnya luar biasa bangsa ini. Ya. Singapura itu tergantung dengan negeri kita, gasnya lah apanya. Kalau ditutup mati itu. Banyak negeri-negeri itu bergantung kepada negeri kita. Karena sumber daya alamnya dari negeri kita. Makanya saya berharap besok dari keturunan Bapak ini, anak atau cucu, ada orang-orang hebat, ya, untuk berperan, gitu. Ya kayak Saudi. Saudi kalau konsepnya lemes, gitu, habis. Jadi punya kemampuan, ya, untuk menampakkan dinul Islam. Ya, wibawa ada, negeri kaya dan seterusnya. Peduli dengan dunia, dan secara militer juga cukup kuat di sana. Ya. Jadi acuan memang. Kita ribut terus, narasinya dibikin ribut. Semua kasus-kasus dibikin ribut. Kadang orang nggak ribut dibikin ribut, geribapan. Dan orang-orangnya juga doyan ribut. Coba lihat ya, hampir semua masjid itu ribut. Pengurus mikirin pengurus. Nggak ada konsep ke depan nih, kita mau apa nih, dakwah ke depan. Beda dengan perusahaan, misalnya Android udah 11, 12 itu, naik terus. Toyota itu mobil, bikin terus. Ya, tiap tahun tuh keluaran baru. Lihat Microsoft, tiap tahun tuh bikin aplikasi-aplikasi baru. Gitu. Begitu hidup. Gini, keluar apa nih? Lihat Samsung. Ya, handphone tuh. Note 1, Note 2, terakhir Note 20. Seri S, terakhir S21. Tes, ya. Nah, bangsa ini semangat untuk majunya hilang, rendah. Pensiunan lemas sudah. Yang tua-tua ya tinggal nunggu ajal. Sebagian besar gitu. Harusnya kan yang tua-tua ngapain nih, ya bikin aplikasi lah, gitu, ya kan.
aplikasi A. Jadi nalar logikanya itu tidak berhenti, maju. Ya, orang asal udah cukup hidup, kemudian buat ibadah, betul ibadah, agama nomor 1 betul. Tapi dunia itu jangan ditinggalkan. Kita punya kewajiban menjaga generasi yang akan datang. Jangan sampai jadi budak, dan sudah jadi kenyataan. Jadi budak di negeri sendiri. Prihatin. Karena orang nggak punya konsep. Asal dia pensiun, punya kecukupan harta, udah lemes. Mau saya tua kreatif, mamanya. Ya bikin kayak di Android itu kan ada aplikasi. Ya banyak aplikasi yang berkarya lah. Kan main dunia IT itu nggak capek. Cuma duduk di laptop mamanya, ide-ide itu dikembangkan. Gitu. Bikin aplikasi. Kan banyak orang-orang tua itu sebenarnya cerdas. Cuman karena dia konsep hidupnya udahlah udah tua buat ibadah. Betul, ibadah jangan tinggal. Gaspol orang bilang. Tapi juga jangan tinggalkan dunia itu. Ngeri Pak. Kalau Bapak tahu nih bangsa negeri ini kedepannya makin rusak. Anak bangsa nggak ada yang punya jiwa patriot. Penjilat semua, pengkhianat semua. Makanya mudir Gontor itu ketika ceramah dia bilang rampok semuanya, rampok gitu. Karena dia tahu bisikan dari murid-muridnya yang jadi pejabat itu, rampok semua gitu, rampok. Penjara pada mati, bilang aja mau hilangin barang bukti sama saksi, narkoba. Jadi kasar. Ya, mau ngilangin, mau belain koruptor, gedung kejaksaannya yang dibakar. Aduh, luar biasa. Iya. Aparat mau tegas, aparatnya yang di PHK. Luar biasa. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan generasi yang akan datang. Soleh, taat, takwa, harga mati. Ya, di atas akidah yang lurus, harga mati itu. Namun jangan juga menyepelekan, meremehkan kepentingan dunia. Maju, bangkit. Bismillah. Ya, kalau bisa kita menjadi pejabat gak apa-apa. Saya di balai kota itu sebagian jamaah tanya, Pak Ustadz, saya ada kesempatan jadi camat, ambil. Kan kalau camatnya ngaji enak kita, ya gak Pak? Gak dicurigai-curigai dan seterusnya. Dan teman-teman yang punya kedudukan di aparat keamanan, ya ambil. Jadi Kapolda, jadi Kapolres, ambil. Jadi jangan ngintip-ngintip yang ada di masjid, gitu. Kan lagi ramai kasus teroris lagi. Memang setelah virus hilang, maka teroris hidup lagi. Aduh, jadi narasinya begitu aja, ya. Karena jihad kita bersama aja mas kalian. Bangun peradaban dari at-taqwa ini, ya. Berapa tempat udah bagus. Kayak di Gembong itu, kita bangun masjid paling bagus di Muara Gembong. Kita bangun sekolah paling bagus dan kita usahakan gratis. Dan kita bangun bisnis di sana, alhamdulillah. Sudah mulai transaksi ratusan miliar. Bahkan ke depan sampai triliun. Kita minta masyarakat betul-betul merasakan perekonomian gitu. Jangan sampai dikuasai oleh kafir. Dan fitnah yang kedua, jangan sampai diadu domba. Nah kita bangsa nih kalau nggak ribut di dalam, wah maju ini. Dibikin, disetting memang. Keributan tuh
Bangsa Indonesia tuh pemaaf. Coba aja injak tuh orang Indonesia tuh. Ya, injak. Maka yang diinjak bilang, maaf Pak, saya diinjak nih. Gitu. Yang minta maaf, yang diinjak. Iya, kenapa? Watak orang Indonesia tuh sebenarnya baik. Pemaaf. Kok tiba-tiba berantem? Karena gampang disulut. Polos. Gitu. Gampang diadu domba. Semua kerusuhan yang ada di negeri kita itu settingan, bukan murni. Kalau orang pelajari itu, settingan dari luar yang paling bahaya itu. Jadi kita ribut, aset kita digarap. Sayang Pak, kita punya kewajiban buat generasi yang akan datang. Biarlah kita yang derita. Dulu orang tua kita yang mati bersimpah darah buat kemerdekaan bangsa ini. Setelah merdeka, bangsa ini nggak bisa ngurus negerinya. Dari masa ke masa narasinya berantem terus. Nah, sudahlah kita kerja keras supaya anak-anak kita nanti lebih nyaman, bisa menikmati. Gitu. Tentunya dengan konsep yang sesuai dengan syar'i. Jadi jangan tinggalkan dunia. Dunia itu memang fana. Tapi dunia jangan ditinggalkan. Habis Pak. Sekarang Bapak mau main apa? Otomotif. Semua asing yang punya pegang. Mana anak bangsa punya otomotif? SMK. Menghayal aja. Iya. Pak dokter pesan SMK gak? Garmen. Siapa yang pegang garmen? Anak bangsa? Bukan. Minyak. Bukan. Minyak. Apalagi minyak kelihatan banget. Mau bisnis apa di negeri ini? Gak punya kita. Elektronik. Udah. Yang punya Glodok siapa? Yang punya pasar pagi siapa? Yang punya ASMK siapa? Itu mau main elektronik, jalurnya nggak ada. Sekarang kayak food, ya, juga dipegang oleh mereka. Sampai herbal, ya, kurma, jam-jam, abah sauda, importer emang siapa Pak? Mereka juga. Bukan orang Arab, bukan yang megang importirnya. Bukan Muslim, padahal itu produk Muslim. Ya Pak, tuh di Jatinegara tuh, importir tuh. Ya, orang beli di situ, yang beli ya ustadz-ustadz yang jualan herbal. Tapi importirnya mereka. Ada apa ini bangsa ini? Sedih. Gitu. Maka mau tidak mau persiapkan generasi yang akan datang. Di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, saya agak keras bicara ini. Karena ke depan mereka yang akan megang, ya, berperan. Karena yang tua-tua ini akan mati, kita akan mati. Kita siapkan generasi yang akan datang. Makanya saya sering bilang jihad sekarang ini jihad pendidikan. Anak-anak itu nggak boleh blow on, bang, ya, terutama yang pesantren-pesantren itu, yang mereka punya basic agama kuat, dia harus punya skill yang bagus. Ya, jadi jangan lulusan pesantren hanya sebatas jadi imam, sebatas jadi dai, tidak, dia bisa apa saja. Jadi kreativitas itu harus digarap betul-betul bangsa ini. Nah, yang tua saya bilang tadi juga salah. Orang udah tua tuh lemes, tiap hari nonton TV, racun tuh. Apalagi medsos, nggak ada karya, gitu. Karyalah. Berkarya yang paling ringan dunia IT, ya, dunia IT. Wah, teknologi ini bisa tua-tua bikin
aplikasi Quran, aplikasi hadis, apa saja. Itu paling memungkinkan bagi orang-orang tua. Jangan tua bengang nggak ada aktivitas. Ya kecuali yang ada aktivitas ya bagus. Nah kembali jamaah kita, jadi dunia itu sekali lagi, dan ini berapa kali saya jelaskan, jangan kita kayak sufi. Sufi itu mengharamkan dunia. Dan juga jangan kayak orang kafir. Orang kafir menyembah dunia. Sehingga bagi nggak peduli halal dan haram. Kaum muslimin yang di atas Quran dan Sunnah tengah-tengah. Dia tidak terpengaruh, terfitnah dengan dunia, tapi juga dia memegang dunia. Karena contohnya Rasul dan para sahabat menguasai dunia. Umar itu jadi khalifah 10 tahun, tapi Romawi, Parsi bisa ditaklukkan. Kaum muslimin jumlahnya sedikit, bisa menaklukkan dunia. Sama kayak Cina di negeri kita, cuma 3%. Tapi bisa menguasai 80% peredaran duit di negeri kita. Kok bisa ya? Gitu. Kaum muslimin yang kemana? Berantem. Wah, kalau berantem nyolotnya luar biasa. Iya. Di masjid berantem nggak? Berantem juga di masjid. Aduh, luar biasa. Gitu. Di masjid berantem. Gitu. Jadi kita kehilangan konsep dalam hidup ini. Mau kemana hidup ini? Maju ke depan, berkarya, gitu. Jadi hidup udah pensiun, baru tobat, masuk masjid, ngatur masjid, ribut. Udah pensiun ibadah aja, ya kan? Ini pensiun bekas pejabat, ya kan? Diangkat jadi pengurus, semau dia, padahal nggak ngerti baca Quran juga nggak bisa, ngatur sana ngatur sini, amburadul tuh. Itu problemnya, kita nggak punya konsep. Pengajian udah banyak, curigai itu yang ngaji orang luar, ada aja. Iya. Akhirnya pengajian sepi, dicela lagi, pengajian cuma segitu aja, gitu. Salah lagi. Jadi konsep ke depan nih. Ya. Lihat gereja di 6 tuh, kita masjid 1, ya kan? Artinya kita di sini minoritas, ya kan? Sana 6 gereja tuh, kita 1. Bangkit Pak, ya, bangkit, ya, bikin peradaban. Saya bikin di Duta itu, Bismillah. Masjid tadi 1 lantai, masjid yang tadinya kalau pengajian itu sebulan sekali, diundang 200 warga, yang datang cuma 10. Awalnya itu, terumbak itu. Sekarang setiap pengajian 200 orang, nggak perlu pakai undangan. Berubah, masjid lantai 3 lantai, punya sekolah, ya, punya unit usaha. Terus, dan saya punya cita-cita pengen punya perpustakaan besar di Bekasi. Dan nanti pada nongkrong di situ, diskusi, mau debat situ debat, perpustakaan, gitu. Silakan ajang asa otak. Ya mudah-mudahan terwujud Pak. Jadi ada semacam rumah cerdas buat kaum muslimin. Maju, bisa Pak, asal kompak. Bisa, gampang. Ya. Perhatikan nih Pak, dengerin nih Pak, dengerin, perhatikan. Kemarin saya naik ojek, pulang dari Kemayoran. Bang, dia berapa lama ngojek? 6 tahun Pak, salah. Ngojek jangan lama-lama. Jadi direksi 6 tahun gak apa-apa. Iya kan? Jadi presidennya mau nambah tuh 3 periode. Ya. Kalau jadi ojek, jangan lama-lama. Ojek itu 3 tahun aja, kumpulin duit, usaha. Ojek itu nggak menjanjikan dan bahaya buat kesehatan, karena di panas, ya Pak Dokter ya. Gitu. Ojek itu, jangan, usaha bisa. Nah orang nih kebanyakan
nggak punya konsep hidup. Jadi seumur hidup tukang ojek. Salah. Dari mana, Mas? Saya dari mana deh kemarin bilang? Purwodadi. Jawa mana tuh Pak? Purwodadi. Jawa Tengah ya? Purwodadi, Jawa Tengah. Waktu kemari merantau, diarahin nggak sama kepala daerah? Enggak. Harusnya perantau-perantau dikumpulin, kasih motivasi. Kamu 2 tahun harus kaya, harus sukses. Jangan pelongo-pelongo. Harusnya kepala daerah itu punya perhatian buat perantau. Gitu. Dan guru-guru yang mengajarkan di daerah itu, kalau kamu merantau, ini kiatnya. Sekarang kan dilepas gitu aja. Akhirnya begitu merantau jadi penjahat. Jadi maling, jadi preman. Akhirnya begitu merantau jadi susah hidupnya. Kasih motivasi yang bagus. Saya lihat beberapa orang yang sukses itu dia cerita ketika sebelum merantau itu, dia dikasih masukan oleh sesepuh lah gitu. Kamu kalau mau kaya Jakarta ini bla 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 bla, sukses betul tuh. Ada zaman saya tuh di Kranji. Dia punya usaha, omsetnya sehari 1 miliar sampai 2 miliar. Dia kalau setor duit ke bank itu 10 miliar. Luar biasa. Bisa. Kafir bisa tuh. Begitu duitnya dapat, dibawa ke negerinya. Sayang kaum muslimin bangkit. Walaupun pengajian kita sederhana, ya Bapak ya, adalah cucu Bapak, turunan Bapak yang hebat nanti. Tapi agamanya bagus, perhatikan. Ya, saya tidak merekomendasikan orang sukses tapi nggak sholat, bukan. Ya, pokoknya acuannya harga agama harga mati. Tapi bangkit. Udah capek Pak. Lelah bangsa ini dipermainkan. Bangsa ini dikuras, diinjak-injak. Gitu. Ini saya sekalian curhat nih. Ya. Karena kalau nggak dicurhat, kalau nggak disampein bisa jadi penyakit. Ya Pak ya. Sampein dah, tersinggung dah. Gitu ya kan. Bangkit, bismillah. Maafin aja kalau ada yang salah di antara kita. Maafin anak bangsa. Gitu. Tugas kita masih jauh. Malaysia nggak seberapa tuh bisa maju tuh. Bisa maju tuh Malaysia tuh. Luar biasa. Padahal sumber alamnya nggak ada apa-apanya sama kita. Ya, beberapa negara maju bisa. Ini makin turun. Ceritanya doang meroket. Wih, meroket. Bukan roket, tekor. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, bapak-bapak ya, yang anaknya di pesantren dikasih motivasi, karena pemimpin yang paling bagus memang keluaran pesantren. Akidahnya udah bagus dan dia dibina mandiri. Sayang, makanya saya bilang tolong anak-anak itu jangan dijadikan penghafal. Saya nggak setuju jadikan manusia sebatas penghafal Quran, penghafal, bukan. Agama ini tujuannya itu untuk memberikan kemaslahatan. Bukan robot, dia bukan Google yang robot ngetik apa, bukan. Dia tuh tugas seorang muslim itu rahmatan lil alamin. Ya. Ke depan perjuangan makin berat, Pak. Gitu. Banyak teman-teman yang tulus ikhlas memberikan pelajaran gratis buat masyarakat supaya bangkit. Bismillah. Sudah banyak sekarang lembaga-lembaga tahfiz itu. Dan itu ditakutin sama orang-orang sekuler, liberal. Ya, yang tidak suka dengan kebangkitan kaum muslimin ini. Ya, At-Taqwa ini di apa namanya sini nih? Wilayah sini. Bukan hanya apa namanya daerah. Ya, pokoknya wilayah ini paling bisa diharapkan ketimbang masjid-masjid yang lain. Setahu saya ya. Yang lain lemes sudah. Ini jadi VR nih. Jadi contoh bangkit. Gitu. Bangkit. Remajanya nggak tahu dapat diusir-usir remajanya. Ya, ini remaja ini dikit diatur. Kalau nggak usah jadi
Sayang, anak-anak itu punya potensi. Kayak pengalaman saya pernah diusir sama DKM, lagi ngumpulnya, masih remaja ya, masih 20-an kita, tiba-tiba diusir. Kenapa orang-orang tua begitu? Padahal kita potensi generasi akan datang. Gitu. Begitu saya jadi dai, nama saya dikenal di Kemayoran, minta maaf dia. Dulu saya ngusir kamu kan gitu. Ngapain? Kenapa? Salah kita apa? Udah di masjid diusir. Iya. Egonya gitu. Mana remajanya? Bangkit remaja itu. Yang tua support, kasih duit. Nih, kasih duit nih, 100 juta. Kamu mau bikin apa? Saya punya duit nih. Gitu orang tua. Kamu mau bikin apa? Gebrakan apa? Nih, uangnya nih, saya yang danain. Begitu orang tua. Ngapain dia, kan mau mati hartanya? Buat fisabilillah. Kamu yang hidupkan. Bujangan, bakso bujangan. Yang punya itu memang anak-anak bujangan. Masih bujangan bisa. Di mana-mana itu masih bujangan. Abnormal itu. Anak-anak muda bisa. Sekarang kalau orang mau kaya, mau sukses, itu setahun bisa. Nggak bertahun-tahun, setahun bisa. Ada konsepnya. Yang ini nggak diterapkan di sekolah, nggak dapet di sekolah itu. Dan kepala daerah, RT, RW juga bingung nih, jadi RT ngapain, jadi RW ngapain. Padahal kesempatan dia membina masyarakatnya itu. Iya. Jadi kalau ketemu orang Indonesia itu, bawaannya ribut terus. Ribut. Kalau nggak berantem nggak Indonesia. Kalau nggak ribut nggak Indonesia. Dan jiwa patriotisnya nggak ada. Bisa dibayar. Bisa dibeli. Belanda berapa sih orangnya? Kecil Pak. Kenapa bisa ngejajah? Orang ini, orang kita bisa dibeli. Jadi opas. Belanda ireng, ya Pak. Aduh. Ustadznya juga dibayar, mau aja tuh. Ya. Jangan. Ini nih tolong nih bubarin pengajian. Bubarin pengajian. Bubarin tuh preman tuh. Bubarin koruptor tuh. Aduh. Ini konsepnya harus dirubah, mindsetnya harus tegak terhadap dunia ini. Kita punya hutang buat generasi yang akan datang. Kalau saya diam, saya salah. Saya bicara di mana-mana. Kita bangun peradaban. Bismillah. Di situ kita hidup, di situ kita punya pengaruh, punya warna buat masyarakat. Ya, siapapun kita punya tanggung jawab. Sayang, ini negeri ini terlalu sumber daya alamnya terlalu besar, dan orang-orangnya SDM-nya belum siap itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya doain deh Pak, anak-anak bapak, cucu bapak, keturunan bapak jadi orang hebat besok, jadi orang yang amanah, jadi pejuang buat Islam dan kaum muslimin. Tentunya di atas Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pengajian sekaligus orasi, ya gitu ya, orasi ya, biar bangkit ini bangsa di atas Quran dan Sunnah. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.